Ada 5 aturan EYD dasar yang harus kalian kuasai. Apa aja sih, Kak? Selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan membahas soal perwetpetan lagi. Yeay. Seperti yang udah kalian lihat di judul dan thumbnailnya, di video kali ini aku akan membahas soal aturan EYD dasar. Nah, aku akan kasih tahu kalian 5 aturan EYD dasar yang wajib kalian kuasai, terutama buat kalian para penulis cerita di Wattpad, supaya kalian bisa menulis dengan rapi dan cerita kalian semakin dibaca sama banyak orang. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Terus jangan lupa juga buat like video ini dan komennya sebanyak-banyaknya tentang video apa aja yang harus aku buat. Dan satu lagi, kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan sama informasinya. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, sebenarnya aturan EYD ini udah banyak banget dibahas di dunia kepenulisan atau dunia Wattpad gitu kan. Tapi sayangnya ada banyak banget penulis yang kadang meremehkan bahkan gak peduli sama EYD. Terutama ya aku sendiri. Dulu waktu aku awal-awal nulis, aku juga gak peduli tentang EYD gitu kan. Yang penting ya nulis aja. Tapi makin lama makin kesini aku makin sadar kalau EYD itu penting. Dan secara nggak sadar EYD itu bisa meningkatkan jumlah pembaca di cerita kalian. Karena dengan adanya EYD akan membuat cerita tulisan di cerita kalian itu menarik. Nah, sebelum kita ke topik intinya nih teman-teman, aku mau membahas dulu kenapa sih EYD itu penting. Ya, EYD emang penting karena EYD ini akan membantu pembaca kalian untuk bisa memahami apa yang kalian utarakan di dalam tulisan kalian. Coba deh kalian bayangin kalau kalian udah susah-susah nulis gitu kan, tapi begitu pembaca membaca cerita kalian, mereka nggak paham karena EYD-nya berantakan. Kalian mungkin masih bisa baca tulisan karena kalian yang nulis sendiri kan, tapi masalahnya pembaca itu bukan diri kalian. Mereka nggak akan tahu apa yang sedang kalian pikirkan dan atau kalian imajinasikan. Nah, karena itulah adanya EYD untuk membantu pembaca memahami apa maksud dari tulisan kalian. EYD itu tujuannya supaya tulisan kita bisa dibaca teman-teman. Jadi sebenarnya kalian itu nggak usah mempelajari atau memahami EYD yang tingkat lanjut yang sampai menghafal seluruh isi KBBI gitu kan, nggak perlu, karena pembaca pun juga nggak akan peduli EYD yang rumit, asal kalian tahu EYD dasar itu udah cukup, karena pembaca itu cuma perlu tulisan yang tertata, rapi, dan nyaman buat dibaca. Oke, di sini aku nggak akan membahas EYD secara mendalam. Aku cuma mau kasih tahu kalian aja 5 aturan EYD dasar yang harus kalian kuasai. Apa aja sih Kak? Yuk kita ke videonya. Aturan yang pertama adalah huruf kapital. Nah, huruf kapital ini difungsikan untuk memberikan penekanan atau permulaan. Karena itu setiap kalian nulis biasanya diawali dengan huruf kapital kan. Waktu SD kalian pasti juga udah pernah dong dapat pelajaran tentang huruf kapital. Dan nyatanya huruf kapital ini nggak cuma digunakan untuk menulis di awal kalimat aja. Ada banyak banget aturan huruf kapital yang harus kalian ketahui. Apa aja sih Kak? Aku bakal kasih listnya buat kalian. Next, aturan yang kedua adalah tanda baca. Kalian pasti udah tahu kan ya, tanda baca itu ada banyak banget. Ada tanda petik, seru, koma, titik, dan lain-lain. Tapi aku akan menyinggung sedikit tentang tanda baca koma ya teman-teman. Koma itu digunakan untuk apa sih? Untuk memisahkan antara kalimat induk dan anak kalimat, dan untuk memisahkan kalimat setara dan kalimat perincian. Tapi masih banyak banget penulis, terutama pemula, yang nulisnya itu masih kayak kereta api, panjang banget gitu kan. Dan sepanjang paragraf itu isinya tuh cuma tanda baca koma aja. Ingat ya teman-teman, pembaca akan terus menyambung tulisan kalian selama nggak diberhentiin pakai. Kalian harus tahu kalau penggunaan koma yang berlebihan itu nggak baik. Kalau aku sih mending capek lari lapangan daripada capek
baca kalimat yang super duper panjang banget sampai kehabisan nafas gitu kan. Jadi kalian kalau menurut aku sih penggunaan koma dalam satu kalimat 2 aja udah cukup sih. Lanjut, aturan yang ketiga adalah penulisan di dan ke. Nah, penulisan di dan ke ini nggak bisa dianggap remeh juga ya teman-teman. Penulisan di dan ke ini dapat membuktikan kalian itu penulis yang pemula atau bukan. Kalau penulisan di dan ke nya udah benar, itu artinya kalian udah lama berkecimpung di dunia penulisan karena pasti udah paham sama aturan EYD kan. Jadi penulisan di dan ke untuk awalan harus dipisah, tapi jika penulisannya untuk kata depan harus disambung. Terus cara ngebedainnya gimana sih kak? Waktu pertama kali aku belajar aku juga bingung, tapi akhirnya aku nemuin cara yang sederhana. Penulisan di yang digunakan untuk menyatakan tempat harus dipisah, tapi kalau digunakan untuk menyatakan kalimat tindakan atau kata kerja harus digabung. Begitu juga dengan ke yang berlaku untuk hukum yang sama ya teman-teman. Sesederhana itu, tapi ada beberapa juga kata-kata yang khusus yang harus dipisah atau harus disambung kayak gitu. Kalian bisa cari info lengkapnya di internet. Terus aturan yang keempat adalah kalimat SPOK. Nah, pada umumnya sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan ya teman-teman. Tapi ada juga beberapa penulis yang menulis satu kalimat itu cuma predikat aja lalu diikutin dengan objek. Lalu ternyata subjeknya itu ada di kalimat selanjutnya. Contohnya kayak gini. Kalimat ini subjeknya terpisah oleh titik ya teman-teman. Emang sih masih bisa dibaca, tapi sebenarnya kalimat ini, penulisan kalimat yang kayak gini itu salah. Kalau emang masih nyambung, kalian bisa gunain koma. Karena kalau kalian gunain titik, itu akan membuat pembaca berhenti membaca dan melupakan kalimat yang sebelumnya kayak gitu. Aturan yang terakhir, yang kelima adalah penulisan dialog. Penulisan dialog ini adalah poin yang paling penting ya teman-teman, karena dialog adalah inti dari cerita kalian, sesuatu yang membuat cerita kalian hidup. Nah, dialog itu biasanya ditandai dengan tanda petik, yang mana di dalamnya masih terdapat tanda baca lain seperti titik, koma, seru, tanya, dan lain-lain. Nah, penulisan dialog ini juga akan mempengaruhi pembaca dalam membaca dialog karakter di cerita kita ya teman-teman. Entah itu sedih, marah, senang, bahagia, atau yang lainnya. Karena itulah penulisan dialog harus penting supaya pembaca bisa nyaman membacanya dan bisa ikut merasakan apa yang dirasakan karakter di cerita kita. Next video mungkin aku bakalan bahas lebih mendalam lagi soal penulisan dialog ini dan tanda bacanya. Terus juga untuk penulisan dialog yang dalam telepon, terus yang di batin itu kayak gimana sih? Kalau kalian setuju, kalian bisa komen di bawah, komen yang sebanyak-banyaknya. So itu dia teman-teman 5 aturan EYD dasar yang harus kalian kuasai. Kalau kalian udah menerapkan 5 aturan itu, tulisan kalian pasti bisa dipahami sama pembaca kalian meskipun tulisan kalian pakai bahasa alien. Nah, sementara cukup 5 itu aja yang aku sampein. Sebenarnya kalian gak usah terlalu mengikuti aturan EYD yang rumit yang bikin kalian pusing, asal tulisan kalian bisa dibaca dan bisa dipahami sama pembaca. Jangan sampai kalian mengikuti aturan EYD yang rumit tapi justru tulisan kalian malah nggak bisa dibaca. Sia-sia kan? Oke, langsung aku tutup aja sebelum video ini jadi kepanjangan karena aku banyak cincong. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga buat like video ini, terus share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan informasinya. Dan terima kasih buat yang udah nonton video aku tanpa di skip. Sampai ketemu di video selanjutnya.